Mari kita mulai ya teman-teman ya. Pada hari ini kami akan melakukan seminar kecil-kecilan, seminar online ya gara-gara pandemi ini. Nah, tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Next slide. Nah, saya hari ini sebagai ketua kelompok atas nama Jiden bersama teman-teman saya, Edvan, Hardi, Tan Alvin, William, dan Leswan akan menjalankan seminar ini. Semoga dapat menambah wawasan untuk teman-teman dan para hadirin yang ada di sini. Next. Nah, pertama kita masuk ke pengertian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah. Slide-nya kelewatan, guys. Oke. Dan setiap orang demi kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi semua manusia ini berhak mendapatkan HAM ya. Karena HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia. Dan tanpa ada hak asasi manusia itu, manusia tidak bisa hidup. Oke, next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh-contoh hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan hak dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Yang ketiga adalah hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara, peradilan, dan perlindungan. Yang keempat adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah hak atas pribadi, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama, dan sebagainya. Sejarah hak asasi manusia. Lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta. Ide untuk merumuskan dalam suatu naskah internasional berangkat dari kondisi perang dunia yang melibatkan banyak pihak di dunia ini, di mana hak asasi manusia pada saat itu dijajah. Magna Carta adalah suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi hak raja di Inggris. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misalnya kebangkitan nasional 20 Mei 1908 menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Sumpah Pemuda memperlihatkan bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung tinggi satu bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaannya mengamanatkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara umum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesuaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Next. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang selalu dikenang. Pada 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut. Yang kedua, pembunuhan Munir 2004. Kasus pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang dianggap sebelum terselesaikan karena masih menjadi misteri. Munir Said Talib merupakan seorang
aktivis HAM yang membela keluarga korban penculikan aktivis 97 atau 98. Pada tahun 2004, Munir ditewaskan dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Indonesia melakukan upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dengan membangun lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi hak asasi manusia seseorang, seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban. Next. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan yang melanggar hak orang lain akan dilarang oleh pemerintah dan memberi perlindungan orang yang haknya akan dilanggar. Sehingga upaya tersebut dilakukan pemerintah agar mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan menegakkan hukum dan demokrasi. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal atau sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham akan pentingnya HAM setiap manusia dan tidak boleh dilanggar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh-contoh pelanggaran HAM di Sekolah Harapan Utama. Pembulian terhadap siswa ke siswa. Kasus yang terjadi adalah seorang siswa dibully karena kurang bisa bergaul dengan anak seusianya. Contoh pembuliannya seperti dipukul dan dikucilkan. Kedua, ketidakadilan seorang guru kepada siswa-siswa Harapan Utama. Kasus yang terjadi adalah seorang guru pilih kasih dengan siswa atau siswi di sekolah berdasarkan kekayaan atau background murid tersebut. Misalnya murid tersebut memiliki background ekonomi tingkat atas, guru tersebut akan lebih suka dengan siswa yang kaya itu dibandingkan siswa lain. Pembulian terhadap guru dan dari siswa. Kasus yang terjadi adalah seorang guru yang dibully karena guru tersebut kurang bergaul dengan siswa Sekolah Harapan Utama yang berujung guru tersebut resign dari sekolah. Next. Kesimpulannya, HAM yang sudah didapatkan oleh semua manusia harus dihargai dan dihormati oleh sesama manusia yang lain. Selain itu, HAM erat kehubungannya dengan kewajiban asasi manusia, di mana jika kewajiban seseorang terpenuhi, maka haknya juga terpenuhi baik dari kewajiban orang tersebut maupun orang lain. Hak dan kewajiban asasi manusia harus saling seimbang, tidak melewati batas karena dapat menimbulkan pertentangan. Dalam menegakkan HAM sendiri juga terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari serta erat hubungan dengan kelima sila Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya.